Ideologi distribusi dan realitas gumpalan. Sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Ada dua pertanyaan yang beredar di kalangan pemikir sosial dan pengamat perubahan sehubungan dengan maraknya kehidupan keagamaan yang terjadi di kalangan elit dan menengah kota-kota besar, yakni semakin merebaknya kumpulan-kumpulan pengajian di kalangan eksekutif, artis, dan kaum selebritis lain, terutama di setiap bulan Ramadan suci. Pertama, apakah gejala itu menunjukkan kebangkitan strata santri elit dan kelas menengah? Diteruskan, apakah itu lanjutan kultural dari semakin transparannya kekuasaan Islam di negara kita ini? Kedua, apakah tarweh, berbuka dan sahur bersama itu bukan sekedar ajang untuk lobi-lobi politik atau bisnis di antara kaum elit itu? Bagaimana engkau menjawabnya? Pertama, aku harus mengemukakan bahwa kesemarakan kehidupan beragama di kalangan eksekutif, elit, kaum artis dan pengusaha yang relatif sebenarnya merupakan kelompok masyarakat modern yang tidak bisa disebut non-intelektual itu tetap terbatas pada kesibukan syar'i atau ubudiyah formal. Dengan kata lain, kritik para ahli bahwa mekanisme keberagamaan kaum muslimin masih belum naik derajat dari kualitas Islam fikih ke Islam kultur, Islam sistem, dan Islam struktur, ternyata berlaku juga untuk kalangan menengah intelektual sendiri. Apa yang berlangsung pada kaum elit itu sebenarnya sekadar sebuah gejala konversi atau proses re-religiusisasi. Mereka ingat Tuhan kembali dan ingin dekat dengannya sesudah berlumuran sekularisme dan merasa jiwanya kering oleh situasi-situasi kehidupan modern. Jadi, mereka sedang bergerak menuju kepatuhan fikhiyah yang pada kalangan kaum muslimin tradisional sudah menjadi makanan sehari-hari. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Engkau akan terharu melihat orang-orang besar itu sekarang tampak alim-alim dan soleh, rajin dan khusyuk beribadah. Di rumah-rumah mewah itu bahkan banyak penghuninya yang selalu memegang alat-alat wiridan, baik tasbih maupun alat-alat lain. Aku, kalau memandang diriku di tengah mereka, malah tampak gundul, tidak pecian, celana jeans, baju butut biasa, dan secara keseluruhan penampilanku sama sekali tidak bertanda-tanda kealiman dan kehusukan. Kita mensyukuri semua itu, tetapi kita juga berdoa agar gejala itu bisa meningkat kualitasnya. Maksudku, mereka pada suatu hari kita harapkan bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam mekanisme sistem dan struktur di mana mereka terlibat sebagai aktivis atau bahkan pengambil keputusan. Harus dikemukakan bahwa mereka sesungguhnya juga sangat memperhatikan masalah-masalah keadilan, distribusi kesejahteraan, kejujuran politik, rakyat miskin, dan lain sebagainya. Akan tetapi, inisiatif mereka untuk menanggapi hal itu masih terbatas pada formula filantropi. Mereka ingin dan bersemangat untuk mengamalkan sebagian uang mereka untuk kaum miskin, tapi
Mereka belum sampai berpikir bagaimana Islam berperan menentukan sistem-sistem manajemen pembangunan itu, agar jangan sampai ada sebagian orang yang sangat kaya raya seperti mereka, sementara ada puluhan juta yang lain yang sangat miskin dibanding mereka. Artinya, dalam hal-hal yang sistemik, Islam belum mereka terapkan sebagai ideologi distribusi, atau masih membiarkan Islam tidak berbuat apa-apa terhadap realitas penggumpalan, monopoli, ketidakadilan, dan seterusnya. Allah menyuruh kita berpuasa di samping untuk rahasia Allah sendiri. Fungsi horizontalnya antara lain adalah agar orang yang berpuasa melatih tasambuh sosial, solidaritas pada sesama, dan menyiapkan mental untuk mau berbagi. Puasa membimbing pelakunya agar tidak mengumpulkan anugerah kesejahteraan Allah di gudang pribadi atau kelompoknya sendiri, melainkan mendistribusikan ke semua orang. Metodenya bukan dengan mengambil sebanyak-banyaknya lantas sebagian disumbangkan, melainkan dengan menciptakan tatanan agar perolehan kesejahteraan sesama manusia bisa berimbang. Tanpa sayup-sayup ada suara-suara yang memanggil namamu. Ada kandungan rahasia yang merindu